rumah tangga musisi bersuara emas, Virgon belum lama ini menjadi sorotan publik. Lewat story Instagram sang istri, Inara Rusli membongkar perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita. Ibu 3 anak itu membeberkan bukti perselingkuhan Virgon. Mulai dari bukti transfer uang, akun seorang wanita yang diduga selingkuhan Virgon, hingga foto surat perjanjian di atas materai, yang ditandatangani oleh Virgon bersama istrinya. Seperti yang diketahui, surat perjanjian itu dibuat lantaran Virgon pernah ketahuan selingkuh pada 2021. Yang isi surat perjanjian itu mengatakan, Virgon siap diproses secara hukum Islam sesuai surah An-Nur ayat 2, dan hukum Indonesia sesuai pasal 284 tentang persinan, hingga menceraikan Inara Rusli, dan menyerahkan hak asuh ketiga anak ke Inara. Poin lainnya, Virgon juga menjanjikan nafkah sebesar 40 juta per bulan. Pertanyaannya, apakah surat perjanjian yang dibuat itu bisa ditepati? Atau malah merugikan sang istri karena kasus perselingkuhan yang dialami oleh Inara? Apabila surat perjanjian yang dibuat dengan pengesahan notaris, maka surat perjanjian itu punya kekuatan hukum. Maka pihak yang melanggar tidak bisa mengindahkan atau menghindar dari kewajibannya. Karena keberadaan notaris merupakan kepanjangan tangan negara yang bisa memperkuat surat perjanjian yang dibuat oleh suami istri. Dengan kata lain, sebagian kewenangan negara untuk membuat akta otentik dijalankan oleh notaris. Jika surat perjanjian itu dibuat tanpa pengesahan notaris, maka pihak penuntut dalam hal ini istri harus bisa memberikan bukti dari isi perjanjian itu. Tentu saja ini akan memakan waktu yang cukup lama, bahkan kerugian finansial yang bisa dialami salah satu pihak, misalnya istri. Solusi lain yang lebih adil dengan membuat perjanjian pasca nikah. Perjanjian yang dibuat oleh suami istri setelah pernikahan berlangsung. Perjanjian pasca nikah bisa menjadi solusi dari permasalahan yang kerap muncul dalam pernikahan. Contohnya saja, suami tidak boleh poligami atau melindungi kepentingan istri apabila suami melakukan poligami. Suami yang ketahuan selingkuh yang disertai perzinahan tidak bisa menuntut hak asuh anak atau harta gonogini. Contoh lainnya, setelah bercerai dapat menuntut mantan suami untuk tetap menafkahi anak-anaknya, misalnya sampai berusia 21 tahun. Apalagi perjanjian pasca nikah tidak hanya disahkan oleh notaris, tapi juga dicatatkan oleh petugas kantor urusan agama, untuk yang beragama Islam, atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk yang beragama bukan Islam. Perjanjian pasca nikah ini juga dapat mengikat pihak ketiga selain suami atau istri. Contohnya saja, suami diam-diam berhutang tanpa sepengetahuan istri, maka pelunasannya tidak dapat ambil dari harta pribadi milik istri, ataupun diambil dari harta bersama. Perjanjian pasca nikah dibuat bukan seolah-olah siap untuk berpisah dan meninggalkan pasangan. Tapi perjanjian pasca nikah dibuat untuk melindungi hak dan kewajiban pasangan dari potensi pernikahan tidak sehat. Misalnya, menikah karena harta, perselingkuhan, atau KDRT. Karena menikah, kamu dan dia sudah masuk ke tahap hidup yang jelas berbeda dari masa lajang ataupun pacaran. Contohnya saja, pengeluaran akan bertambah banyak dan cita-cita hidup bisa berubah, apalagi sudah memiliki anak.